Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon duduk dalam posisi sempurna. Selamat datang para peserta di acara workshop series optimalisasi pemanfaatan clinical key sebagai sumber referensi bidang kesehatan dengan sasaran klaster kesehatan, FKKMK, FKG, farmasi, Fakultas Kedokteran Hewan, vokasi keperawatan, dan reka medis pada hari ini, Rabu tanggal 2 Juni 2021. Sebelum acara dimulai, marilah kita simak bersama tata tertib acara. Pada saat bergabung, peserta dihadapkan mematikan fungsi mikrofon sampai pada saat peserta diperbolehkan berpendapat melalui mikrofonnya. Pada saat acara dimulai, host hanya memfungsikan mic kepada MC, moderator, dan narasumber. Peserta harus menuliskan nama asli dan asal fakultas atau sekolah. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaannya pada kolom chat Zoom. Selanjutnya, moderator akan memilih dan membacakan pertanyaan Anda untuk dijawab oleh narasumber. Daftar hadir peserta akan dibagikan di chat Zoom Room saat acara berlangsung dalam waktu yang ditentukan oleh panitia. Peserta dilarang mendistribusikan daftar hadir di luar chat Zoom Room. Hanya peserta yang mengisi daftar hadir dan evaluasinya yang berhak mendapatkan e-sertifikat.
Panitia tidak menyediakan file materi yang disampaikan narasumber dan peserta yang mengganggu jalannya acara akan dikeluarkan tanpa peringatan. Baiklah, workshop series akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai pembuka acara, kami mohon berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini oleh Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Kami persilahkan kepada Dr. Gigi Juni Handayani, MKes PhD. Terima kasih waktunya. Suara saya kedengaran? Terdengar, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Salam sehat. Pada kesempatan ini, pertama-tama saya mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita bisa bertemu bersama-sama pada kegiatan workshop series resources UGM dengan topik clinical key. Kami dari klaster kesehatan khususnya saya mewakili klaster kesehatan Fakultas Kedokteran Gigi dalam hal ini mengucapkan terima kasih sekali. Pertama yang saya hormati dari Universitas Gadjah Mada dalam hal ini Perpustakaan UGM. Kemudian di sini ada Ketua Unit Perpustakaan FKG UGM beserta tim. Kemudian dari yang mensupport dari CV Roma. Terima kasih sekali kehadirannya dan supportinya untuk kegiatan di siang hari ini. Juga tak lupa kami hormati juga Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa dari klaster kesehatan yang saya cintai, yang tentunya sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan di siang hari ini. Pada kegiatan ini kami sangat berterima kasih sekali dengan adanya kegiatan ini. Saya pribadi, saya yakin akan sangat bermanfaat nih bagi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, karena di masa pandemi ini saya mengalami sendiri bagaimana peran dari perpustakaan memfasilitasi kami, terutama untuk penyusunan disertasi atau tesis ataupun penelitian yang sekarang sangat membutuhkan literatur-literatur yang kami dalam hal ini sangat kesulitan untuk langsung tatap muka ke perpustakaan, tetapi sangat dibantu oleh perpustakaan semua dengan e-resource-nya, dengan memfasilitasi dalam bentuk daring yang tentunya adik-adik mahasiswa juga dalam hal ini sangat membutuhkan informasi yang akan diberikan oleh perpustakaan UGM ini. Kemudian hal lain juga saya pribadi mewakili Fakultas dan Klaster Kesehatan juga berterima kasih kepada UGM dengan segala persiapannya yang mungkin sebelum pandemi sudah disiapkan, ternyata sangat bermanfaat sekali, di mana kalau dari UGM kita bisa menggunakan resource ini dengan fasilitas tetap seperti ketika di kampus dengan menggunakan OpenVPN. Jadi sangat membantu sekali untuk kelancaran studi bagi adik-adik mahasiswa. Nah, untuk itu kami sangat berharap nanti Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa bisa memanfaatkan semaksimal mungkin informasi atau pengetahuan yang disampaikan dari narasumber nih, dalam hal ini CV Roma, untuk bagaimana memanfaatkan atau optimalisasi penggunaan clinical key ini untuk mencari referensi
yang tentunya sangat dibutuhkan oleh semua, baik adik-adik mahasiswa maupun oleh semua dosen, staf pengajar dari klaster kesehatan. Oke, saya kira tidak terlalu berlama-lama. Saya mengucapkan selamat berworkshop bagi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada Perpustakaan UGM, juga kepada narasumber dan juga Perpustakaan FKG UGM. Dr. Rini, terima kasih sudah menginisiasi. Ini acara yang pertama sehingga suatu kehormatan bagi kami. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sekaligus saya buka nih. Bapak Ibu, marilah kita membuka acara ini bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan lancar sampai akhir acara, dan kami sekali lagi untuk acara ini saya yakin akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan adik-adik semua. Terima kasih, selamat berworkshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Juni Handayani yang sudah berkenan memberikan sambutan dan membuka acara pada hari ini. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera untuk berfoto bersama sebelum kita memasuki acara inti pada hari ini. Saya akan mengarahkan dengan hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya, terima kasih semuanya sudah berkenan untuk berfoto bersama pada siang hari ini. Dan teman-teman semuanya, acara inti pada hari ini adalah workshop series optimalisasi pemanfaatan clinical key sebagai sumber referensi bidang kesehatan dengan sasaran klaster kesehatan, FKKMK, FKG, farmasi, FKH, vokasi keperawatan, dan reka medis. Narasumber adalah representatif Siviroma untuk Clinical Care Indonesia, Bapak Tulus Priambodo, dan acara pada hari ini akan dipandu oleh Dr. Rini Maya Puspita, MSc. Beliau adalah Kepala Unit Perpustakaan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Dipersilahkan kepada Ibu Rini. Terima kasih Ibu Lili atas waktu yang diberikan kepada saya. Baiklah, tidak berpanjang lebar, untuk selanjutnya acara ini akan saya pandu ya sampai nanti sekitar pukul 15 ya. Baiklah, selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang, Bu Rini. Kami sebut sebagai Sobat Perpus ya. Selamat siang Sobat Perpus semua dalam workshop series e-resources yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan penyedia layanan e-resource ya. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan juga keterampilan bagi semua sivitas akademika untuk mengakses sumber daya elektronik yang tersedia, terutama di Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini nanti seperti Dr. Juni tadi kemukakan bahwa dengan masa sekarang ini ya, masa pandemi ini, tentu saja akses secara daring atau elektronik ini sangat-sangat membantu kita, terutama dosen dan juga mungkin mahasiswa ya, untuk untuk penelitian, untuk membuat tugas-tugas mungkin ya bagi mahasiswa. Nah ini workshop ini bertujuan untuk memanfaatkan ya, memaksimalkan atau optimalisasi pemanfaatan sumber daya elektronik. Pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah dari clinical key ya, optimalisasi dan pemanfaatan clinical key sebagai sumber referensi di bidang kesehatan. Clinical key sendiri merupakan search engine dalam bidang medis dan database kesehatan yang dimiliki oleh Elsevier. Pada kesempatan ini,
materi akan disampaikan oleh Bapak Tulus Priambodo dari Severoma sebagai representatif dari Clinical K di Indonesia. Selamat siang, Bapak Tulus. Selamat siang, Ibu Rini. Ya. Baiklah, Bapak Tulus sendiri merupakan representasi Clinical K di Indonesia, ya? Ya, dari Severoma. Severoma sendiri sebenarnya bergerak di bidang apa sih, Pak, untuk ini? Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Tulus, Bu Rini, dan Sobat Perpus kalian semua. Severoma berdiri di tahun 1990, memang kami core-nya ya Bu untuk pendidikan, base-nya memang bergerak dalam bidang pendidikan. Dahulu zamannya belum ada digital resource, kami sudah handle berlangganan jurnal, biasanya untuk dokter-dokter, tapi dalam bentuk print. Nah, dalam 3 tahun atau 4 tahun belakangan ini, alhamdulillah kami dipercaya oleh Elsevier dalam hal ini untuk menghandle Clinical Key, di mana Clinical Key merupakan search engine dari Elsevier itu sendiri. Jadi secara berdiri yaitu tahun 90, kurang lebih di tahun 2017 ya, kami diajaklah untuk menghandle Clinical Key khusus untuk di Indonesia sebagai perwakilan di Indonesia, seperti itu, Bu Rini. Oh, di Indonesia ya. Iya gitu, Bu Rini. Kalau di UGM sendiri sudah lama ini ya Pak untuk di Clinical Key-nya sendiri. Ya, memang di UGM sendiri memang sebelumnya sudah dihandle oleh prinsipal, tadinya oleh langsung, jadi perwakilan Clinical Key memiliki 1 orang di Indonesia, sudah dihandle ketika itu oleh Bu Duma. Namun ketika 2017 Bu Duma mengajak kami untuk bersama-sama kolaborasi bagaimana mengembangkan Clinical Key ini di Indonesia. Alhamdulillah sampai sekarang kami dipercaya untuk handle Clinical Key di Indonesia, seperti itu, Bu Rini. Terima kasih Pak Tulus atas ini ya. Perkenalan dari Severoma sendiri sebagai representatif Clinical K di Indonesia. Nah, Sobat Perpus semuanya, untuk tanpa memperpanjang waktu lagi ya, kita akan pendengarkan ya apa dan bagaimana Clinical K ini. Materinya nanti akan disampaikan oleh Pak Tulus. Monggo untuk Pak Tulus, silakan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Bu Rini. Selamat siang untuk Sobat Perpus. Untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen presentasi kami. Sudah terlihat, Bu Rini? Sampun. Ya. Kali ini kami berikan judul workshop series Clinical Key for Universitas Gadjah Mada. Tentunya apa sih itu Clinical Key? Tadi yang sudah Ibu sampaikan di awal itu sangat betul. Clinical Key itu semacam search engine, di dalamnya memuat berbagai konten untuk tenaga kesehatan, kita nyebutnya healthcare profesional. Di mana tidak hanya e-book dan e-jurnal, karena apa, kekuatan atau strongnya Clinical Key yaitu one stop shopping kalau biasanya dokter-dokter menyebutnya, karena untuk dari S1 sampai S3 sudah ada di situ semua, merasa seperti itu, karena mulai dari e-book, e-jurnal, bahkan yang lainnya seperti video medical, drug monograph, patient education, dan yang terakhir Clinical Key dilengkapi dengan tool bagaimana untuk obat-obatan apa yang tidak bisa digerus, terus bagaimana cara mencampur obat, nanti efeknya seperti apa, nanti akan saya tampilkan. Untuk itu saya langsung saja, Bu Rini. Ya, agenda kita hari ini yaitu yang pertama tadi sekilas overview tentang Elsevier. Yang kedua, next generation nanti seperti apa, bahkan yang sekarang kondisi next generation ingin seperti apa. Yang ketiga, overview sedikit tentang Clinical Key. Yang terakhir nanti ada
demo atau training. Mungkin Sobat Perpus bisa perhatikan dahulu, nanti yang belum pernah nanti bisa dicoba setelah selesai dari webinar ini, tapi yang sudah pernah mungkin lebih dalam lagi, lebih deep lagi untuk mengetahui ada apa aja yang ada di dalam clinical key. Not only tidak hanya e-book atau e-journal, tapi ada lain-lainnya seperti itu. Yang terakhir nanti ada summary, 5 take home message-nya, apa yang kita harapkan setelah kembali dari webinar ini. Baik, ini adalah sekilas tentang Elsevier, yaitu kita berada di 66 lokasi dalam 24 negara, di mana staf kita worldwide-nya kurang lebih 7.500. Selama 130 tahun lamanya kita membidangi dalam academic publishing. Namun dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun belakangan ini pelan-pelan beralih digital, walaupun sampai detik ini Elsevier masih menerbitkan print book seperti itu. Editor kami ada 80.000, reviewer kami ada 700.000, dan terakhir author kami kurang lebih 1.800.000 di seluruh dunia. Elsevier yaitu memiliki lebih dari 30 juta customer di seluruh dunia dalam 180 negara, di mana kurang lebih 20 jutanya merupakan profesional dalam bidang kesehatan, Sobat Perpus. Yang sudah menggunakan produk Elsevier lebih dari 8.000 hospital di seluruh dunia, dan ini poin pentingnya lebih dari 400 fakultas kedokteran di seluruh dunia menggunakan clinical key. Ya, ini gambaran next student, generasi sekarang, yaitu mereka ingin self learner, ingin ada kolaboratif, ada digital immerse, terus visual eksperimental, dan entrepreneurial. Ini adalah yang di-provide oleh Clinical Key sendiri, di mana kurang lebih 25 konten klinis di seluruh dunia, 25%-nya sudah berasal dari Elsevier itu sendiri. Dan kita mengcover seluruh medical specialty. Ini flagship kita seperti yang Sobat Perpus ketahui, mungkin ada kita produk Send Direct, di mana tidak hanya isinya yaitu jurnal dan e-book, namun di sini berisi tidak hanya kesehatan, mungkin ada hukum, ada ekonomi, ada engineering, dan lain-lain. Namun khusus bidang kesehatan, Elsevier sendiri memiliki produk yang namanya ini, Clinical Key, khusus bidang kesehatan. Ini best point kami, yaitu seluruh peraih Nobel menjadi kontributor dalam Elsevier, seperti itu. Ini adalah partnership kami, Sobat Perpus, di mana yang sudah menggunakan Clinical Key di USA sudah ada di Harvard, Johns Hopkins, Stanford, Cornell, Michigan, dan lain-lain. Untuk di Indonesia sendiri, kita ada di UI, Unpad, di sini sendiri UGM, di Unhas, Undip, USU, Unsri, dan ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa dilihat. Dan untuk di rumah sakit pendidikan, di bawah Kemenkes, kita sudah ada di Rumah Sakit Dr. Karyadi, seperti itu. Oke. Dengan adanya Clinical Key sangat dimudahkan, cukup dalam genggaman Bapak Ibu nanti bisa terbantu dengan adanya pandemi ini, bisa di-download aplikasi Clinical Key. Nanti yang penting adalah register dahulu, setelah itu bisa digunakan dari jarak jauh, baik dengan single sign-on maupun tanpa single sign-on. Kemarin sudah dicoba oleh Pak Haksa, alhamdulillah bisa tanpa SSO seperti itu. Ini adalah sifat Clinical Key, yaitu kami memiliki sifat kami cepat, kami komplit, artinya kami lengkap Bapak Ibu, kami terpercaya, dan kami nyaman digunakan. Ini adalah yang tadi saya sampaikan, kekuatan daripada Clinical Key, di mana hampir tidak dimiliki oleh database lainnya, karena tidak hanya e-book atau e-journal, kami juga memiliki beberapa, ada prosedur consult, ada obat-obatan. Bagaimana mengedukasi pasien ini sangat penting, biasanya untuk perawat juga, untuk belajar bagaimana cara mengedukasi pasien. Di sini ada nanti lebih dari 15.000 artikel bisa dilihat.
ada Medline, dan terakhir ada multimedia. Bagaimana cara sesar, bagaimana cara sirkumsisi, di sini ada, nanti bisa kita lihat seperti itu. Ini adalah disiplin ilmu dalam bidang kesehatan yang sudah kami cover. Ini most wanted book, biasanya yang banyak dicari buku-buku dasar untuk kesehatan, Sobota biasanya seperti itu. Kaitan banyak ya. Ada untuk Taransa, ada Netter, dan lain-lain seperti itu. Keren banget, anjay. Ini adalah e-journal. Umumnya kita berisi banyak dari American Journal. Ini juga ada GAGA dan lain-lain. Ini yang tadi saya sampaikan, 5 take home message. Setelah kita kembali dari webinar ini, kami harapkan nanti Sobat Perpus bisa tahu bagaimana cara help, search seperti apa, membuat PowerPoint, ini kelebihan juga, nanti kita bisa lihat. Berikut citasinya sudah terbawa dalam bentuk PowerPoint. Terus bagaimana subscribe terhadap jurnal yang kita minati, nanti ada. Dan yang terakhir seperti biasa, download, mungkin Bapak Ibu sudah biasa, tapi nanti kami jelaskan juga. Ini kami bisa dibuka di sini, Sobat Perpus, di clinicalkey.com. Kalau ini biasanya di PC atau di Google, di Chrome atau lainnya, atau Mozilla seperti itu. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, ini sudah tahap percobaan, sudah alhamdulillah berhasil kemarin oleh Pak Aksa. Clinical Key dapat digunakan di luar kampus tanpa terkoneksi dengan IP kampus dan SSO. Buka clinicalkey.com, lalu klik remote access di kanan atas, masukkan email institusi pengguna, lalu klik continue. Buka link verifikasi dari Clinical Key pada email institusi pengguna, nanti lakukan login. Artinya kalau lakukan login, Sobat Perpus sudah melakukan sebelumnya registrasi. Bagaimana membuat registrasi nanti sekilas kami tampilkan. Dan terakhir, selamat mencoba. Silakan yang dari luar kampus, nanti misalkan SSO sedang penuh atau apa, mungkin ada kelebihan dari kami, sudah kami coba, sudah bisa digunakan tanpa terkoneksi dengan IP kampus atau SSO seperti itu. Baik, di akhir acara nanti ada giveaway dari kami, tentunya mungkin Bapak Ibu familiar atau Sobat Perpus dengan buku dasar-dasar metodologi dari Prof. Sudikdo. Nanti kami ada 3 buku, kami akan berikan sesuai dengan pemenangnya, siapa pemenangnya. Nanti di akhir acara silakan simak presentasi dari saya seperti itu. Terakhir presentasi saya, terima kasih. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, kalau tidak akan saya lanjut sampai demo seperti itu. Baik, Pak Tulus, terima kasih. Ini kita pertanyaan dulu, satu dulu ya Pak ya. Ada satu pertanyaan dari peserta. Pertanyaannya, bagaimana cara registrasi, mungkin ya nanti, cara registrasi dan cara bagaimana akses di luar kampus. Begitu Pak Tulus. Baik Bu, nanti prinsipnya yang memiliki email institusi adalah kan user sendiri. Nanti langkah-langkahnya akan saya tunjukkan. Stay tune di sini, jangan kemana-mana. Penting sekali untuk diperhatikan langkah-langkahnya seperti itu. Oh, oke. Sementara itu Pak, untuk pertanyaannya baik, mungkin bisa dilanjut ke training dulu ya, mungkin nanti. Baik, saya langsung melakukan demo ya seperti itu ya, Bu Rini ya. Oh ya, sebentar ya Pak. Jangan lupa untuk Sobat Perpus untuk isi presensi, karena nanti dari presensi tersebut kita akan undi untuk door prize-nya. Silakan diisi terlebih dahulu. Siapa tahu nanti beruntung untuk mendapatkan door prize. Monggo dilanjut Pak. Baik. Terus. Baik, ini karena CV Roma sudah memiliki akun, akan saya coba logout dulu supaya nanti bisa diikuti cara registrasinya. Ini saya logout.
Baik. Untuk registrasi, Sobat Perpus dapat mengeklik ini. Di kanan atas ada registrasi. Pertama, langkah pertama yang belum memiliki akun, catat yang belum memiliki di produk Elsevier Sobat Perpus, misalkan SendDirect, Mendeley, atau Scopus, itu harus registrasi. Namun jika Sobat Perpus sudah memiliki akun di produk Elsevier, tidak perlu lakukan registrasi. Kalau yang belum memiliki, silakan klik registrasi. Di sini diminta mengisi 5 langkah. Yang pertama first name, misalkan saya. Yang kedua family name, ini langkah kedua. Yang ketiga email. Yang keempat password. Dan yang kelima cukup klik I have read, Sobat Perpus. Jangan klik yang I wish ya, namun klik yang I have read. Sampai sini lakukan klik register. Setelah klik register, nanti Bapak Ibu sudah memiliki akun di produk Elsevier seperti itu. Itu sangat mudah, cukup 5 langkah ya Bu Rini tadi. First name, family name, email, password, sama yang terakhir I have read, klik register. Sehingga Sobat Perpus sudah memiliki akun pada produk Elsevier seperti itu. Lalu bagaimana yang sudah terregister terus mau coba membuka tanpa IP atau SSO, klik di sebelah kanan garis 3. Di sini Sobat Perpus bisa klik remote access, lalu diisi email address-nya di sini. Tentunya email institusi, karena nanti di link akan diminta IP UGM seperti itu. Setelah diisi email institusi, lakukan continue. Setelah continue, silakan Sobat Perpus membuka email yang sudah dikirim dari Clinical Key untuk melakukan verifikasi. Sampai titik itu silakan dibuka link. Jika sudah berhasil, sudah buka, sudah login, untuk selanjutnya logout login saja, tidak perlu menuju ke sini lagi. Untuk selanjutnya cukup logout, login seperti itu. Baik, untuk selanjutnya akan karena saya sudah punya akun, saya mulai. Saya akan melakukan login, cukup mengisi email. Tentunya kalau Sobat Perpus, emailnya nanti email institusi. Saya login. Baik. Di kanan atas ada nama pemilik akun, di sini ada CV Roma. Akan saya mulai, tentunya take home message ada 5 tadi yang saya harapkan. Yang pertama yang perlu kami sampaikan yaitu kami ada di bawah yang namanya beberapa menu. Di sini ada Resource Center dan juga ada menu Help. Kalau Resource Center, Sobat Perpus ingin mengetahui judul buku apa yang ada di dalam Clinical Key dari sini, atau judul jurnal apa, atau obat-obatan apa, artinya ini kumpulan konten daripada Clinical Key ada di Resource Center sini. Yang kedua ada menu Help, kita coba klik menu Help, ini penting, biasanya menu Help ini menolong kepada user ketika kami perwakilan, misalkan ada pertanyaan dari user tapi kami tidak sempat jawab, mungkin kami sedang webinar atau apa, dengan adanya metode ini membantu user sangat cepat. Kami ada menu chat nanti di sini. Ini di sini ada 3, bisa di email, bisa di chat, juga bisa phone. Kalau di email tentunya Sobat Perpus harus melampirkan screenshot problem. Di chat ini nanti kita coba, yang terakhir kita phone. Nah, kalau phone kita juga nggak suggest karena biasanya berbayar. Kita coba chat, kita klik chat.
Di sini kita isi aja first name kita, misalkan Tulus. Email. Ya, ini subjeknya apa? Misalkan training. Kita submit. Baik, sambil menunggu proses untuk chatnya, sambil saya menunggu masih ada satu antrian di sini. Saya coba selanjutnya yaitu kita menuju cara pencarian. Bapak Ibu sekalian, Sobat Perpus, cara pencarian ada dua cara. Yang pertama yaitu kita memiliki menu search. Yang kedua, kita memiliki menu browse. Fungsinya apa? Kalau menu search ini yaitu kita belum mengetahui judul buku atau judul jurnal atau obat-obatan apa yang ingin kita cari. Namun di browse ini kita langsung lebih difilterisasi. Misalkan kita mau cari buku aja atau jurnal aja atau clinical overview atau obat-obatan. Ada titik 3 di sini, bisa dicari lagi sampai bawah, ada multimedia, ada patient education. Ini gunanya di browse. Contoh yang pertama mungkin Bu Rini mau cari di search apa contohnya? Oke, dari kedokteran gigi ya mungkin. Apa ya? Implan gitu Pak, implan. Implan. Oke. Misalkan kita ini ya Bu, misal implan prosedur. Kita klik implan prosedur, akan terpop up resultnya kurang lebih 9.000 something artikel. Kita bisa lihat di kiri adalah Sobat Perpus, ini merupakan navigasinya. Kita mau cari apa, misalkan contoh jurnal kah, lalu buku, atau image, atau clinical trial, atau guideline, video, patient education, dan lain-lain. Misalkan kita mau klik contoh jurnal, kita klik jurnal. Ternyata masih ada 8.000 something artikel di sini. Bapak Ibu bisa persempit lagi pada specialties. Kita klik specialties. Kita lihat di sini more specialties di kiri, kita lihat dentist, kita klik dentist, akan menghasilkan 876 artikel. Dari sini bisa dipersempit lagi kepada date, misalkan kita mau cari yang 6 bulan terakhir. Kita klik di sini, 6 bulan terakhir. Baik, ini adalah jurnal-jurnal tentang tadi implan, kurang lebih 43 artikel di sini dihasilkan, di mana artikel-artikel ini merupakan artikel terupdate yaitu 6 bulan terakhir. Misalkan Bapak Ibu mau lihat salah satu, kita klik salah satu. Ya. Ini judul jurnalnya ada di kanan, Journal of Dental Science. Lalu kita lihat di sini. Dari sini misalkan kita memilih, menurut kita berguna untuk artikelnya, untuk bahan referensi kita, Bapak Ibu, Sobat Perpus tinggal klik saja di sini download PDF.
Ya, ini adalah hasilnya. Sobat Perpus, jika membutuhkan tinggal melakukan di sini bisa di print atau di download seperti itu. Kita back. Lalu bagaimana kita ingin membuat PowerPoint langsung dari gambar yang kira-kira kita lihat butuh. Bapak Ibu, gambar di sini Sobat Perpus sekalian, bisa klik salah satu gambar yang di sini, misalkan mau membutuhkan gambar mana yang untuk dilakukan presentasi segera, misalkan kita klik salah satunya yang D, misalkan kita klik yang D. Dari sini Bapak Ibu bisa melakukan 4 navigasi. Yang pertama bisa di-save, artinya bisa kita simpan dahulu. Yang kedua bisa kita lakukan presentasi, yang segera kita nanti demokan ini. Yang ketiga tentunya bisa di-email ke kolega. Jikalau ada kerja kelompok atau apa, ini gambar bagus bisa di-emailkan. Dan yang terakhir bisa di-print selama terkoneksi dengan printer tentunya. Akan saya lakukan yang pertama bagaimana save. Kita klik save. Di sini create new tag, misalkan di sini seperti itu, kita add, lalu kita seperti biasa kita add dan kita done. Sama untuk membuat presentasi, lakukan juga hal yang sama. Jikalau kita anggap ini penting untuk kita lakukan presentasi, kita klik ini add presentation, kita create new. Kita save di sini namanya misalkan kita save, kita add. Baik, bagaimana mencari ini? Bapak Ibu bisa lihat. Ini kita close dulu. Ada di garis 3 ini Bapak Ibu. Sobat Perpus bisa klik di sini. Kita lihat di save content yang tadi kita anggap gambar itu perlu, kita save dulu. Kita lihat di sini, benarkah sudah tersave? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, ini gambar yang tadi yang sudah kita save. Ini adalah menu save. Yang kedua, kita mau lihat, mau langsung membuat presentasi, kita klik presentation. Lalu kita lihat, ini adalah image yang tadi kita pilih untuk presentasi, kita klik. Lalu langsung saja kita ekspor, langsung dalam bentuk PowerPoint nanti. Sobat Perpus tentunya ini terbantu sekali jika ingin membuat slide seperti itu. Baik, nanti akan keluar seperti ini Sobat Perpus. Ya. Terlihat, Bu Rini? Terlihat. Jadi nanti ini bisa dilanjutkan di lembar kerja ini atau mau dipindahkan ke lembar kerja pribadi kita juga bisa. Ini adalah produk yang membuat slide, ini bisa diedit-edit, berikut citasinya sudah terbawa ke PowerPoint ini. Baik, selanjutnya kita kembali lagi. Baik, saya tampilkan sebentar Bu Rini yang chat tadi ya. Ini saya tampilkan. Ini, jadi bentuknya seperti ini, Sobat Perpus. Nanti kalau ada kendala, ada masalah, kita ada menu help. Jangan khawatir, Sobat Perpus lakukan saja di menu help. Di sini ada chat. Ini mereka merupakan customer service dari Elsevier. Mereka siap membantu kapan saja seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya kita setiap Sobat Perpus ingin kembali ke awal, lakukan saja di kiri atas nih yang gambar pohon Elsevier, kita kembali. Lalu yang selanjutnya ada menu browse di sini.
Menu browse itu adalah kita ingin tahu buku-buku apa saja atau jurnal apa saja atau video apa saja. Ini Sobat Perpus bisa mencari di sini. Misalkan kita klik books. More speciality, navigasinya seperti biasa ada di kiri. Kita misalkan mau lihat untuk apa? Untuk dentis misalkan. Ini di sini ada endodontik, misalkan kita mau lihat. Baik, ini adalah buku endodontik yang terbaru 2021. Nanti Sobat Perpus bisa lihat di sini, memilih chapter yang mana yang sekiranya dibutuhkan. Misalkan ini kita klik. Sama seperti biasa, ini kalau, oh iya, kalau buku ada dua cara. Kalau yang gambarnya PDF merah, dia bisa di-download. Tapi yang PDF seperti ini, dia di copy paste seperti itu, Sobat Perpus. Namun, kalau jurnal, semuanya PDF aktif, semua downloadable seperti itu. Ini misalkan gambar ini juga ingin dilakukan presentasi, sama seperti tadi prosesnya seperti itu. Kita back. Selanjutnya kalau ingin mencari jurnal seperti apa, kita udah tahu jurnalnya, misalnya kita klik saja jurnal. Kita mau lihat misalkan jurnal tentang dentis, ada 17, kita klik. Misalkan kita ingin melihat yang mana, misalkan ini GADA, misalkan kita klik. Di sini Sobat Perpus dapat mengetahui artikel in press juga, bisa kita klik, artinya masih dalam proses proofing di sini, artikel in press, corrected proof. Ini sudah bisa kita dapatkan, kita bisa klik. Ya, ini di kiri navigasinya, misalkan kita lihat subchapternya cocok, Sobat Perpus seperti biasa tinggal melakukan download PDF di sini. Selanjutnya, ini yang penting, salah satu dari take home message kita setelah ini bagaimana mensubscribe di sini, tinggal klik di sini menu subscribe. Jadi ketika ini kita klik dengan secara otomatis, tiap ada yang baru, artikel-artikel alert langsung ke email Sobat Perpus sekalian. Kita klik di sini. Ya, ini menjadi otomatis sudah subscribe, artinya jikalau kita lihat misalkan jurnal ini bagus, untuk kita perlu langsung saja lakukan subscribe kepada Sobat Perpus, sehingga nanti menjadi alert langsung masuk ke email Sobat Perpus kalian, menjadi secara otomatis setiap artikel yang terbaru seperti itu. Kita balik lagi. Selanjutnya kita lihat drug monograph. Drug monograph yaitu obat-obatan, kita sudah kerjasama dengan FDA, Federation Drug Association. Misalkan kita cari di sini apa yang biasa digunakan, misalkan salah satu saja yang saya kasih lihat, karena saya juga tidak terlalu hafal obat. Mungkin Bu Rini apa, misalkan mau cari apa? Obat ya. Salah satu aja deh Pak, nggak apa-apa. Salah Banyak satu juga. aja ya, nanti kan tinggal dicari. Acetaminophen aja. Acetaminophen, misalkan kita klik acetaminophen. Seperti biasa, nanti di kiri adalah navigasinya. Indikasi dan dosis obat, administrasinya seperti apa, parameter monitornya, ada kontraindikasi, ada interaksi obat, ada efek sampingnya, hingga terakhir referensinya seperti apa. Misalkan kita mau lihat efek samping dari acetaminophen. Kita klik, dia langsung ke bawah, sesuai dengan kebutuhan. Dia scroll langsung ke bawah, kita bisa lihat di sini, efek sampingnya ada apa saja, ada anemia, anoreksia, diare, dan lain-lain. Ini adalah cara mencari
drug monograph seperti itu. Kita back lagi, selanjutnya kita bisa lihat ke awal, kita bisa lihat patient education, bagaimana meningkatkan engagement antara pasien dengan layanan kesehatan. Untuk itu tentunya Clinical Key menyediakan namanya patient education sehingga memudahkan kepada para mungkin perawat atau nanti ada koas jikalau ada yang perlu kita sampaikan kepada pasien. Bagaimana sih mengedukasi pasien? Sobat Perpus bisa lihat di sini, patient education kita klik. Misalkan kita mau mengedukasi tentang apa, misalkan tentang COVID mungkin yang lagi marak. Atau kalau dia browse mungkin agak lama, Sobat Perpus bisa langsung saya klik saja, misalkan di dentis ada apa. Itu Pak mungkin dental karies mungkin yang dental banyak. karies ya Bu. Ya, tadi. Sebentar. Oh dia masih kerja yang tadi. Sebentar. Dental abscess ini ya Bu ya. Ya. Kita coba klik dental karies. Baik, ada 3 kolom navigasi di sini. Yang pertama di kiri seperti biasa, ini adalah Sobat Perpus navigasi apa itu penyebabnya, meningkatnya resiko dental karies seperti apa, sign simptomnya seperti apa, diagnosanya, treatmentnya, dan cara mencegahnya. Ini penting sekali, bagus sekali untuk diedukasi kepada pasien. Yang tengah ini adalah artikelnya, dan yang kanan ini merupakan kita bisa print dalam beberapa bahasa. Ada Inggris, Bosnia, Spanyol, Kanada. Sayang sekali Indonesia belum ada di sini, Sobat Perpus, seperti itu. Misalkan kita ingin lihat sampai bawah, kita lihat di sini sign simptomnya seperti apa, diagnosanya seperti apa. Di sini kita bisa edukasi kepada pasien. Nanti ini bisa kita lakukan print. Kita misalkan klik print, lalu Sobat Perpus bisa kasih note, misalkan harap dibaca selalu. Misalkan seperti itu, kita berikan kontak kita, supaya apa, engagement antara pasien dengan layanan kesehatan makin kuat, sehingga berharap sebenarnya pasien makin happy dan cepat sembuh seperti itu. Misalkan ini kontaknya, ini emailnya. Kita langsung create printable PDF. Kalau untuk bahasa, Sobat Perpus bisa milih di sini, yang tadi Bosnia, Spanyol, atau Kanada, seperti itu. Kita bisa langsung saja create printable PDF, kita klik. Baik, nanti akan keluar seperti ini, Sobat Perpus. Yang tadi saya sampaikan, ini adalah note kita. Harap dibaca selalu, dan ini adalah kontak kita, dan ini adalah artikelnya yang bisa kita berikan kepada pasien kita, seperti itu. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Nanti saya masih lanjutkan lagi, masih ada video dan bagaimana cara mencampur obat seperti itu ada nanti. Mungkin ada pertanyaan di sela, atau bisa saya lanjut saja, Bu Rini? Baik, mungkin sekalian saja ya Pak untuk baik. pertanyaan yang tadi terkait dengan yang pertama tadi kan download buku, tentang download buku. Nah, ini ada yang bertanya dari Bapak Mahmud dari FKKMK. Ini tadi beliau mencoba mendownload buku, tetapi meminta login. Tadi masuk melalui UGM. Apakah perlu login lagi seperti itu? Kalau belum melakukan login,
harus melakukan login dahulu, Bu Rini. Artinya beliau belum melakukan login baik di dimanapun ya, artinya perlu dilakukan login sama yang tadi saya sampaikan, baik dalam lingkungan IP kampus tetap harus login, terus baik dengan remote access itu tetap melakukan login seperti itu. Oh, Tapi yang paling penting langkah pertama adalah jikalau belum memiliki akun, lakukan saja register dulu baru login seperti itu. oh, baik. Ya, untuk pertanyaan ketiga selanjutnya tadi terkait pembuatan ke PowerPoint, Pak. Ya. Tadi kan sebenarnya sudah ada, kalau masuk ke PowerPoint sudah ada tadi keterangannya ya. Apakah Ya, untuk citasinya sudah citasi untuk PowerPoint tersebut, apakah istilahnya tidak ada hak ciptanya? Jadi apakah untuk PPT bisa mendapatkan gambar itu sebagai public domain, tidak ada hak ciptanya? Itu pertanyaan dari Ibu Priyandani Aisyah. baik. Sejauh itu mengikuti citasinya di bawah, artinya gambar dan citasinya di bawah, setahu saya tidak ada masalah. Dan ini sudah menjadi memang karena memang sudah dilanggan oleh UGM seperti itu. Yang penting adalah citasinya dibawa selalu, Bu. Artinya kan gitu, Bu. Tidak hanya gambarnya saja yang diambil, tapi citasinya enggak. Jadi dibawa selalu itu adalah dapat dari mananya kan ada di situ. Oh, okay. Berarti untuk tadi sebenarnya sudah otomatis ya untuk citasinya ikut Iya, sudah ada. Jadi ikut aja dibawa di copy paste juga enggak, ya, Pak? di mana dimanapun ikut di copy paste gitu ya citasinya. Iya. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, mungkin 3 dulu ya Pak ya. Ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi. Untuk subscribe tadi, untuk subscribe apakah memungkinkan jika kita subscribe pada 1-2 penyakit tertentu, tidak seluruh jurnal? Ini pertanyaan dari Indar Julianto Sudarmanto. Mungkin ada kasus-kasus tertentu mungkin ya seperti itu ya Pak ya, atau yang dia tertarik. Paham. Untuk di kami tidak ada, kami yaitu subscribe per jurnal, Bu. Artinya ketika artikel apapun dari jurnal itu akan masuk alert kepada email. Jadi tidak bisa misalkan ingin pneumonia saja atau ingin tentang misalkan diabetes saja itu tidak ada. Yang ada adalah subscribe untuk jurnal sehingga menjadi otomatis artikel-artikel terhadap jurnal tersebut alert kepada email institusi user seperti itu. Oh, baik. Berarti satu kesatuan ya dengan jurnalnya. Betul. Subscribe-nya. Baik. Subscribe-nya itu aja jurnal dia. Oke, baik. Mungkin itu dulu Pak, mungkin bisa dilanjut lagi. Saya lanjut, masih ada tentang obat tentunya, dan di sini ada menu prosedur video. Ini juga bermanfaat biasanya untuk layanan kesehatan seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana sih cara sirkumsisi, biasanya untuk juga kedokteran dasar, biasanya untuk bagaimana sirkumsisi, atau ada juga bagaimana untuk yang tadi sesar atau yang lain-lain bisa dilihat di sini. Di kiri adalah navigasinya, spesialitinya. Misalkan kita mau lihat untuk tadi yang saya sampaikan, misalkan Opgyn, kita klik. Di sini kita bisa mau lihat bagaimana proses kolposkopi, bagaimana caranya newborn circumcision. Misalkan kita klik contoh, mau lihat apa Bu? Misalkan salah satu contoh. Atau mungkin yang dentistry ada nggak Pak? Dentistry tentang apa Bu? Coba di-share di sini, di browse dulu. Di browse. Tadi mungkin implant dentistry tadi bisa ada prosedur. Dia agak lama mencarinya. Untuk diketahui bahwa video ini, Sobat Perpus, ini adalah streaming, artinya tidak bisa di-download. Seperti itu, video ini bisa ditonton, bisa dilihat dari mulai
pre-prosedur apa yang disiapkan hingga post-prosedur. Oh, kebetulan implan nggak ada, Bu. Tidak ada. Ini Oke. salah satu aja kali ya, Bu. Ya, yang tadi saja. Coba misalkan kita Cesarean. sesar ya, misalkan. Ya. Berarti untuk video tadi harus connect internet gitu ya, Pak? Iya, Harus betul. Selalu kalau Iya, dia streaming, dia nggak bisa Streaming. di-download. Iya. Kita bisa lihat di sini di bawah pre-prosedur apa yang harus disiapkan, indikasinya apa saja. Lalu kita bisa lihat kontraindikasi, anatominya seperti apa. Sobat Perpus bisa pelajari di sini. Hingga di sini ada post prosedur, setelah melakukan prosedur, dan terakhir ada komplikasi serta ada referensinya di sini dilengkapi sudah. Kita bisa lihat prosedur videonya seperti apa. Kita klik di sini. The most common indications for cesarean section are the failure of labor to progress normally or fetal distress. The indications will impact the type of anesthesia used for the operative delivery. The patient should have epidural, spinal, or general anesthesia delivered by an anesthesiologist who is trained in obstetrical anesthesia. Place the patient in the supine position with the right lumbosacral lift to tilt the uterus off the inferior vena cava. Prep the entire lower abdomen and inguinal areas and drape the patient in a sterile manner. Baik, ini kurang lebih 12 menit videonya, Sobat Perpus. Ini bisa didapatkan juga dalam menu clinical key di dalamnya nanti. Selanjutnya, setelah kembali dari sini, bisa dilihat-lihat seperti itu. Untuk beberapa buku, oh ya tadi saya ada terlupa, Bu Rini, contoh kemarin saya coba buka Karanza, misalkan ya. Di situ ada video, kita cek coba Karanza. Di sini ada Karanza, kita klik Karanza. Ini adalah buku Karanzanya ya Bu Rini, kita klik. Ya, di sebelah table of content di sini ada video, Sobat Perpus bisa klik videonya. Ini ada judul-judulnya. Misalkan kita salah satu mau lihat apa. Ya, ini ada sekilas videonya yang masuk di dalam buku Karanza, Bu Rini, seperti itu. When teeth are not brushed and flossed daily, plaque and calculus, or tartar, build up on the teeth. Plaque and calculus are filled with bacteria, which can destroy the supporting bone around the roots of the teeth. This type of bone loss is called periodontal disease and can lead to tooth loss. Ya, seperti itu salah satunya Bu Rini yang video di dalam buku Karanza. Untuk videonya berarti sama juga ya Pak, tidak bisa di-download ya? Sama, kalau video enggak bisa. Ini beberapa video dalam buku Karanza seperti ini. Kita lihat satu lagi misalkan. Ya, salah satunya seperti itu, Bu Rini. Ya. Selanjutnya kita kembali, kita close ini, kita back. Ini adalah menu yang baru yang akan saya tampilkan. Di kanan ada tool, di sini ada clinical calculator. Misalkan kita klik clinical calculator, ini secara satu-satuannya mungkin ini dari dokter yang paham ya Bu Rini, cuman saya ada kemarin belajar sedikit tentang pediatrik, misalkan kita mau lihat tinggi anak kita ya, CDC height for age percentile for boys, ini sudah tidak perlu lagi buka buku CDC atau buka
buka lagi buku WHO, di sini sudah terangkum semua. Kita tinggal ngisi umurnya berapa, sama berat badannya berapa. Misalkan kita di sini, misalkan kita isi umurnya 9 tahun, tingginya misalkan 132. Oke, ini langsung dia menunjukkan bahwa anak tersebut adalah persentilnya normal stature di sini. Ini dia menjadi otomatis apa yang diarsir ini adalah hasilnya. Jadi diharapkan pelayan kesehatan, baik dokter atau perawat yang berkaitan dengan menu ini dimudahkan sekali, cukup tinggal ngisi di sini age-nya berapa, tingginya berapa, apakah dia normal atau dia short atau dia tall, ini dia nanti akan menjawab langsung. Jadi tidak perlu membuka lagi buku-buku CDC yang tadi ya tentang kurva pertumbuhan atau WHO seperti itu. Kita back. Kita lihat lagi di sini yang tadi saya sampaikan clinical comparison report, maaf, kita klik. Misalkan obat apa yang mau kita lihat, perbandingan obat ini, Sobat Perpus semua, ada yang mau lihat mungkin, kalau enggak nanti apa saya coba. Atau saya yang coba, Bu Rini? Boleh. Baik, misalkan kita mau lihat perbandingan misalkan untuk hipertensi, yaitu biasanya saya sudah catat misalkan amlodipin atau captopril, misalkan kita ketik amlodipin, kita masukkan amlodipin di sini, drug list, lalu kita mau bandingkan dengan captopril, misalkan. Ya. Dengan kita mau cari misalkan indikasinya, kita select all aja, indikasi-indikasi, lalu kontraindikasi juga kita select all, misalkan efek sampingnya juga kita select all. Dari sini akan melakukan run report sendiri, clinical key, membantu kepada Sobat Perpus untuk mengetahui perbandingan obat tersebut. Kita klik run report. Nah, akan keluar di sebelah kanan, ini dia, apakah bisa digunakan, misalkan contoh, untuk diabetik nefropati, amlodipin tidak bisa, captopril bisa, seperti itu. Apakah bisa untuk hipertensi? Ternyata dua obat ini sama-sama untuk hipertensi. Seperti itu. Ini yang tadi pertimbangan-pertimbangannya ada sampai bawah, ya kan? Yang kontraindikasi juga ada sampai bawah seperti itu. Ini adalah perbandingan obat. Selanjutnya kita back. Menu selanjutnya yang terbaru dari clinical key yaitu adverse reaction report. Kita klik di sini. Misalkan kita mau lihat acetaminophen. Sama ibuprofen misalkan. Ya, efek sampingnya kita run report, coba dia ada atau enggak. Ya, di sini dia menjelaskan nyeri perut yaitu ibuprofen. Terus agigasi, acetaminophen, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sangat membantu sekali untuk pelayanan kesehatan, bagaimana tahu untuk jenis-jenis obat seperti itu. Kita back lagi, yang selanjutnya, maaf, yang selanjutnya ini, drug interaction report. Kita klik drug interaction report. Di sini kita bisa lihat acetaminophen lagi, misalkan. Acetaminophen dan ibuprofen. Ya, ini ada consideration-nya. Jadi pertimbangan apa saja. Kita mau pilih misalkan terkait alkohol, kafein,
eternal feedings, tentang alergi atau makanan, tobacco, dan lain-lain. Dari sini langsung kita run report saja. Nanti akan keluar hasil seperti ini. Artinya di level 1 contraindicated-nya nggak ada hasil, no result. Terus di sini ada drug to drug interaction-nya, alkohol dan acetaminophen, alkohol dan NAD, serta di level 3 juga ada di sini marijuana dan NAD seperti apa. Jadi sangat terbantu menurut saya untuk sobat perpus sekalian jikalau memerlukan sumber ini seperti itu. Baik, yang terakhir yaitu di sini kita juga yang terbaru ada list obat yang mana yang nggak boleh digerus seperti itu. Di sini sobat perpus bisa lihat sumbernya di sini mana saja. Di sini sudah diberikan petunjuk oleh Clinical Key sehingga memudahkan dengan cukup membawa HP, belajar seperti itu diharapkan menjadi solusi terhadap problem dalam praktek sehari-hari seperti itu. Mungkin sampai sini Bu Rini mungkin ada pertanyaan? Baik Pak, masih banyak pertanyaannya Pak. Oh gitu ya. Baik. Bentar, yang selanjutnya untuk pertanyaannya, apakah tadi misalnya kita mendownload jurnal, itu apakah ada fitur otomatis untuk citasi langsung ke tools reference manager seperti Mendeley atau yang lainnya seperti itu Pak? Gitu ya, kalau di sini enggak ada Bu, jadi dia mendownload langsung bentuknya PDF langsung seperti itu. Berarti untuk ke reference manajernya harus manual ya, dari pengguna sendiri yang memasukkan ya ke situ ya. Kemudian pertanyaan ke-6, ada beberapa jurnal ini sudah mencoba dari Bapak. Oh ya, yang tadi pertanyaan dari Mbak Rizky Amalia ya untuk Mendeley tadi. Selanjutnya dari Persona Gemilang, apakah ini beliau mencoba mendownload beberapa jurnal yang ketika di-download PDF itu hanya memunculkan summary-nya saja. Apakah hal tersebut karena memang hanya summary, bukan full text seperti itu ya bentuknya Pak? Pertama, apakah user ini dipastikan sudah login ya Bu ya? Kalau memang sudah login sempurna, sesuai dengan petunjuk dari Clinical Key, itu bisa di-download semua seperti itu Bu, tidak hanya summary-nya saja. Karena bisa kita lihat di sini, misalkan jurnalnya, misalkan tadi kita salah satu contoh, implan. Implan, yang nomor 2 itu. Nah, di sini dia ada full text only atau ditambahkan Bu, full text and Medline, artinya tetap dapat full text di sini Bu, artinya memang jurnal Psike itu adalah full text. Nah, tinggal nanti mungkin bisa koordinasi sama saya yang mana yang memang tidak dapat ya, itu saya memastikan dulu apakah loginnya sudah tepat, artinya itu ya. Biasanya seperti yang pernah saya lakukan tes, jikalau login tidak tepat, contoh kita klik anatomi, dia tetap keluar bentuknya yaitu 149 artikel yang mungkin yang open source. Tapi jikalau dia sudah login secara sempurna, dia akan keluar 25.000 lebih artikel seperti itu. Nah, nanti mungkin bisa dicek juga ke masalah loginnya. Kalau login sudah sempurna, masih tidak keluar full text, nanti boleh setelah ini Bu, kami diinfokan seperti apa bentuknya seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk Bapak atau Ibu ini Persona Gemilang. Ya. Mungkin tadi dicek lagi untuk apa
loginnya ya Pak ya. Iya, Berarti nanti untuk apa kontak Bapak bisa di-share ke peserta atau bagaimana? bisa Bu. Oh, oke. Nanti bisa saya sebentar Ya saya. mungkin di akhir nanti ya Pak ya. Oh baik. Ya. Kemudian saya mencoba akses buku, tetapi tertulis access not available. Ya. Your institution does not currently provide access to the content you've requested. Nah, ini dari Mbak Rizky Amalia tadi. Apakah ini terkait login juga ini? Biasanya seperti itu. Nanti coba nanti saya kasih kontak. Silakan juga WA saya. Case-nya seperti apa ya? Tapi memang kalau dia login tidak sempurna, artinya dia selain gembok, dia pasti tidak bisa diakses seperti itu, Bu. Mungkin nanti untuk yang mempunyai beberapa masalah tadi yang saat ini belum terselesaikan, bisa kontak langsung dengan Pak Tulus gitu ya. Umumnya sih kesempurnaan login ya Bu, umumnya ya. Itu beberapa kali saya melakukan tes gitu ya. Pas dia login sempurna, dia bisa mendapatkan artikel. Indikatornya biasanya saya di situ. Saya minta ketik anatomi, biasanya begitu. Ketik anatomi keluarnya berapa? Kalau 25.000 something atau 24.000 something itu sudah masuk. Tapi kalau masih keluar 140 atau berapa, itu belum sukses masuknya. Cara trialnya biasanya seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk kesehatan hewan ini ada peserta dari kesehatan hewan yaitu Bapak Indar Julianto Sudarmanto. Ini apakah di bidang kesehatan hewan, veterinary medicine dapat diakses melalui clinical care ini, Pak? Atau mungkin sambil dicoba, Pak? Mungkin kalau kedokteran hewan bisa nggak? Seingat saya tidak ada ya Bu. Coba kita cek. Veterinary. Ya, itu Bu. Kita klik salah satu mungkin ya. Ya. Nah, seperti ini. Dia masuk dalam beberapa artikel, Bu. Contoh American Journal of Medicine, dia ada artikel Animal in Hospital, misalkan seperti itu. Journal of Infection and Chemotherapy, dia ada beberapa artikel yang related dengan veterinarian seperti itu, Bu. Ya, baik. Untuk Bapak Indar Julianto Sudarmanto itu beberapa ya mungkin di search sini nanti. Misalkan. Mungkin kata kuncinya saja mungkin ya Pak yang perlu dispesifikkan lagi. Betul. Kemudian dari Bapak Mahmud lagi dari FKKMK, apakah ada video untuk intervensi pain management, misalnya melalui cervical ataupun lumbar? Coba kita cek ya Bu. Ini masuk ke sini, langkah-langkahnya kita klik di sini, atau mau cari di search misalkan intervention pain management. Oh, dia harus interventional pain management. Kita bisa lihat di kiri, Bu. Ini ada video 7, ada prosedur video 6. Kita mau lihat yang mana? Kalau video saja, dia tidak ada pre-prosedur, prosedur, indication, itu tidak ada. Kalau video saja, Bu. Namun, kalau prosedur videos, itu ada. Misalkan kita mau lihat yang video saja, ini yang belum kita lihat tadi ya. Kalau yang prosedur tadi sudah ada ya Bu ya. Pre-prosedur seperti sesar tadi. Ini kita klik misalkan video saja. Ini salah satu caranya. Ini interventional pain management. Misalnya kita klik salah satu. Wait.
Ini sama Bu, menu videonya cepat seperti yang tadi di Carranza. Tapi coba kita menuju yang yang prosedur video tadi. Kita close dulu, kita ke sini prosedur video. Di sini ada beberapa judul yang mau dilihat, misalkan ini yang tersedia, first and second degree repair of the perineum, shoulder reduction, open addition. Coba kita lihat salah satu, misalkan ini. Shoulder dislocation is a common injury in sports or activities that involve high-velocity injuries, such as skiing or other contact sports. The most common injury is the anterior-inferior dislocation. Reduction of this injury in the acute setting improves patient comfort and reduces risk of neurovascular injury. The patient presents in acute pain, often holding the affected side in flexion and internal rotation. If appropriate monitoring is available, sedation can be useful to provide better muscular relaxation. Oke, coba kita close dulu. Kita cari lagi. Kita ke sini. Kita ke tadi Bu, menu prosedur video. Kita lihat di misalkan ortopedi, ada 69 video. Kalau ini adanya ini Bu, injection shoulder. Ini adalah video-video yang terdapat dalam clinical key, video yang ada prosedurnya seperti itu. Mungkin ada yang mau dilihat Dok, yang mana nanti dokter tinggal pilih saja. Ini yang tersedia untuk untuk spesialis ortopedi seperti itu. Baik. Itu tadi mungkin dari Bapak Mahmud tadi ya tentang prosedur video ya, video intervensi pain management ya. Tinggal mungkin dicari aja Bu yang cari ya kata kuncinya tadi juga. Ya tadi bisa dari video atau prosedur video. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ivan Wahyudi, melanjutkan pertanyaan tentang subscribe jurnal tadi. Apakah info terkait jurnal tersebut kita mendapatkannya itu weekly atau tergantung update dari jurnal tersebut? Tergantung update. Kita clinical key ini secara seluruhnya update-nya itu nggak ada misalnya weekly atau apa ya Bu. Misalnya kita bisa lihat contoh update yang terakhir konten kita bisa dilihat di sini resource center. Bapak Ibu bisa klik kalau ingin mengetahui update yang terbaru, artinya ini korelasi dengan update-nya kepada jurnal itu. Artinya di jurnal nanti update-nya sesuai dengan dari jurnal itu sendiri. Misalkan kita lihat konten, master content list. Di sini mendapatkan informasi Bapak Ibu atau Sobat Perpus, update yang terakhir dari kami, yaitu kita buka. Ya, ini adalah update terakhir, 14 Mei. Kita bisa lihat di sini, buku yang diupdate yaitu Cecil Essential of Medicine, Cellular Molecular Immunology Abbas yang terbaru. Terus Plastic Surgery Principle and Practice, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ke bawah, ini adalah buku-buku yang dihilangkan. Biasanya buku ini sudah ada edisi baru, biasanya seperti itu. Atau ilmunya sudah tidak update, maka di-remove. Bapak Ibu ke bawah lagi, ini bisa lihat juga di sini jurnal yang ditambahkan.
Jadi setiap saat ini jurnal yang ditambahkan bisa langsung masuk di sini. Ya, ini yang di-remove jurnal apa saja ada di sini. Begitu juga buku. Ini kita bisa lihat. Ini judul-judul bukunya ada di sini. Kalau yang buku tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu buku yang diupdate, artinya buku yang ditambahkan, buku-buku baru. Tadi yang ini buku yang di-remove seperti itu. Dan jurnal yang baru juga jurnal yang di-remove. Ini bisa dilihat update-nya tadi 14 Mei 2021 seperti itu. Itu berarti sudah summary ya Pak dari semuanya. Gitu. Iya, ini benar-benar konten ya ibaratnya backbone-nya clinical key ada di sini sebenarnya Bu. Jadi biasanya kadang mahasiswa mau lihat cepat deh buku pediatrik apa aja misalnya. Mereka tinggal cari di sini, tinggal di sini. Di kanan ada navigasinya, cari specialty. Dia unklik, dia lihat di sini misalkan tadi yang saya sampaikan atau tentang dentis misalkan. Oke. Ya, seperti ini kan terpop up. Ada apa aja di dalamnya? Ada Carranza, ada Philip, ada laser dentistry, sedation, seperti itu. Oh, baik. Berarti untuk itu juga kita tidak bisa melakukan pengaturan sendiri ya, tidak ada menu itu. Jadi tergantung dari update clinical key-nya dari sana gitu ya. Update-nya nanti Ibu bisa lihat, oh ini update 14 Mei. Nanti misalkan Ibu sebulan lagi bisa lihat ada yang terakhir di tanggal berapa, biasanya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Sama-sama Bu. Untuk selanjutnya, untuk comparison tools tadi, untuk obat membandingkan apakah hanya 2 obat saja yang dibandingkan? Bisa nggak lebih dari 2 obat? Bisa, cuman saya nggak hafal obat-obatan. Coba kita coba, mungkin dengan cara sembarang kali ya Bu ya. Kita di sini comparison obat, ini berapa aja bisa dimasukkan. Misalkan tadi ibuprofen, terus apa misalkan acetaminophen. Apalagi satu lagi Bu ya, saya enggak hafal ya. Apa ya? Amlodipin, aspirin. Nah, dia bisa berapa aja Bu? Ini di list drugnya. Nah, di sini topik reportnya apa yang kita mau? Kita mau indikasinya yang apa? Kita select all aja biasanya Bu. Kalau saya karena nggak tahu lebih dalam lagi, biasanya ini rumpun ilmu kesehatan yang lebih paham ya Bu. Ini kontraindikasi select all, biasanya efek sampingnya yang diharapkan apa? Select all. Atau misalnya kalau kita mau tahu sedikit aja ya tinggal ini bisa nggak ya indikasinya untuk yang mana nih, misalkan salah satu akut myocardial infarction misalkan. Cukup klik ini aja Bu, tapi kalau kita mau tahu banyak, select all, seperti itu. Kita run report, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia 3 obat ini, acetaminophen, aspirin, ibuprofen sudah masuk. Jadi nanti user sangat mudah, mana yang, oh ini nggak bisa, oh ini bisa, oh ini nggak bisa, seperti itu. Dibantu sekali dengan clinical key seperti itu. Berarti tidak ada batas maksimalnya berapa ya? Coba aja dimasukkan sebanyak-banyaknya. Coba boleh kita, so far sih belum pernah saya coba sampai 10, tapi nggak apa-apa Bu. Kita coba lagi, misalnya tambahin lagi ya amlodipin misalkan yang ada di catatan saya nih. Terus kita tambahin lagi captopril misalkan tadi. Lima ya Bu, kita coba. Yeah. Nah, dia 5 juga nih Bu. Iya, ada. Seperti begitu. Ya. Begitu. Itu tadi pertanyaan Ibu Yovita dari farmasi. Baik. Selanjutnya, ini ada agak masalah lagi Pak ini. Saya login menggunakan email selain UGM. Saya tidak menemukan titik 3 di samping clinical kalkulator. Mohon arahannya. Ini dari Bapak Syahrul Tuba. Ya, jadi gini,
Kalau dengan email non-UGM, dia harus digunakan dalam lingkup IP-nya institusi, artinya dalam kampus, seperti itu. Jika ingin menggunakan dari luar, harus menggunakan email UGM, karena UGM yang melanggan, seperti itu Ibu jawabannya. Oh, berarti ini Bisa misalnya punya, misalnya ada mahasiswa, aduh saya lupa ya email institusi misalkan, tapi udah di kampus gitu. Mereka terkoneksi dengan email IP kampus itu bisa menggunakan, tapi mereka harus berada dalam lingkup kampus seperti itu. Ini sepertinya pertanyaan selanjutnya hampir sama. Ini mengapa di tempat saya pada bagian tools-nya hanya tersedia clinical calculator saja, tidak ada titik 3. Ini sama seperti tadi ya pertanyaan. Biasanya itu belum perfect login-nya seperti itu. Ya, atau mungkin namun jangan khawatir jikalau Sobat Perpus sudah memiliki email universitas, itu sudah dilakukan percobaan oleh Pak Haksa. Memang kemarin dalam 1 minggu ini saya kontak-kontakan, oh bisa Pak Tulus, bisa dipakai, bisa di login dari luar, dari sambil Jumatan waktu itu. Syukurlah, artinya sangat membantu sekali kepada Civitas yang memiliki email institusi ya. Bisa daftar login, bisa login via akses remote yang tersedia di Clinical Key seperti itu. Baik. Kemudian, apakah untuk obat-obatan dari Indonesia juga ada dalam drug monograph? Pertanyaan dari Bapak Janu, GM. Saya pertama tidak hafal dari segi nama obatnya. Nama obatnya. Yang kedua, sejauh yang saya tahu ini adalah kerjasama dengan FDA. Apakah itu terregister dengan FDA, Federation Drug Association, atau bagaimana? Cuman silakan monggo mungkin dicoba pada Clinical Key ini, apakah ada atau enggak gitu, seperti itu Bu. Memang saya tidak terlalu hafal secara produk obat ya, seperti itu. Baik Pak. Baik. Terkait ya kedokteran hewan tadi, berarti dari Bapak Indar Julianto Sudarmanto yang tadi mengajukan pertanyaan, berarti memang tidak ada yang khusus untuk kedokteran hewan yang tadi dari ya Pak ya. Iya. Baik, untuk mungkin ini yang terakhir ini masukan ya, ini dari Ibu Nawang Purwanti, beliau sebagai Kepala Perpustakaan Pusat UGM. Seperti ini. Tentang terkait subscribe tadi ya, mungkin beliau memberikan masukan seharusnya mungkin bisa untuk subscribe per topik atau per subjeknya ya, agar tidak terlalu luas apabila ingin update info terkait topik tertentu seperti itu Pak. Mungkin nanti bisa untuk masukan bagi clinical case sendiri ya. Mungkin seperti kami dari kedokteran gigi mungkin tidak pengen semuanya ya. Mungkin ada kita kan ada spesialis tertentu ya. Kita hanya pengen update yang tentang misalnya bedah mulutnya saja atau tentang periodontologinya saja seperti itu. Mungkin nanti Pak. Baik Bu Rini, ini masukan bagus. Saya juga ya artinya di sini juga kita sama-sama sharing knowledge ya, sambil sama-sama belajar. Artinya nanti juga bisa saya sampaikan masukan ini tentunya ke Clinical Key Pusat. Mohon bisa mungkin dipertimbangkan untuk penambahan menu itu, tentunya bagus sekali input dari Bu Nawang seperti itu. Baik. Ya. Seperti itu Pak, sepertinya sudah semua untuk pertanyaannya. Kemudian Baik. tadi ya mungkin yang ada tadi Pak, trouble ya, nanti bisa kontak langsung dengan Pak. Ini kontak saya, mau saya share sekarang? Boleh, monggo silahkan. Mungkin bisa di chat room ya Pak. Oh iya, boleh. Baiklah, untuk materi dari Bapak Tulus Priambodo sepertinya
sampun selesai ya Pak ya, sudah semua Ya. tersampaikan ya. Mungkin nanti tadi Ada kalau ini? oh ya, nanti kalau ya tadi mau atau konsultasi ya, ya konsultasi Baik, langsung dengan nanti Pak Tulus monggo. bisa. Kalau ada masalah ataupun ingin tanya yang lainnya ya, mungkin tidak hanya masalah itu mungkin bisa menghubungi Bapak Tulus ya. Kemudian terima kasih untuk penyampaian materinya Bapak Tulus pada siang hari ini. Kemudian sesi selanjutnya adalah sesi door prize ya Pak ya. Jadi CV Roma menyediakan 3 buah buku, tetapi nanti yang dua itu nanti akan diberikan bagi penjawab ya. Nanti Pak Tulus akan memberikan pertanyaan, kemudian silakan bagi Bapak Ibu peserta untuk menjawab pertanyaannya melalui kolom chat ya, cepet-cepetan ya. Yang pertama nanti yang jawabannya benar bisa berhak mendapatkan buku dari CV Roma 2. Kemudian satu lagi buku sebenarnya dari CV Roma 3 ya Pak ya. Yang satu nanti bersama dengan door prize dari perpustakaan, nanti total ada 3 door prize akan kita undi dengan Wheel of Names. Ya. Baiklah, untuk Pak Tulus, monggo disilakan untuk memberikan pertanyaan untuk peserta agar mendapatkan door prize bukunya. Baik, Bu Rini, terima kasih. Pertanyaan pertama untuk Sobat Perpus sekalian, yaitu tadi ada 5 take home message yang perlu kita bawa selepas dari webinar ini. Silakan sebutkan 3 saja. Untuk penjawab pertama yang betul akan kami berikan giveaway buku karangan Prof. Sudikdo Sastroatmoro, yaitu Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis. Monggo. Monggo Pak. Ini berapa lama sudah? Sepertinya sudah banyak yang menjawab juga. Ya, pemenangnya yang paling pertama yaitu Bu Nikita ya. Bahkan diminta 3, nulis 5. Selamat Bu Nikita. Oke. Baik, Bu yang Nikita, kedua selanjutnya. itu nanti Bu Nikita mungkin bisa koordinasi dengan Bu Rini, kami akan kirimkan kemana door prize ini seperti itu. Ya, nanti admin akan menghubungi Bu Nikita ya. Ya. Baik, yang kedua yaitu sebutkan 2 saja, nggak susah-susah, sumber daripada clinical key di luar e-book dan e-journal. Ya, yang pertama masuk tuh, Bu. Ya. Ya, yang masuk yaitu Persona Gemilang yang pertama nih Bu, jawab pertama kali Bu. Selamat kepada Persona Gemilang. Nanti bukunya kami siapkan untuk kami kirim ke tujuan. Monggo, selanjutnya Bu Rini. Baik, selamat untuk Ibu sepertinya Mbak atau Ibu Nikita dan Persona Gemilang. Nanti akan dihubungi oleh admin untuk mendapatkan info lebih lanjut terkait pengiriman ataupun pengambilan hadiahnya nanti ya Pak ya untuk bukunya. Baiklah, untuk selanjutnya 3 door prize akan kami undi dengan Wheel of Names. Silakan untuk Mbak Desi ya dalam ini sebagai admin untuk memutar. Priyanto, silakan. Untuk Bapak Wahyu, apakah hadir Bu Rini? Oh baik, Bapak Wahyu. Selamat. Hadir. Ya. Terima kasih. Mendapatkan door prize. Tok, tok, tok. Lanjut untuk nama kedua.
Mbak atau Mas ini. Wela Atika. Untuk Mbak atau Mas Wela Atika. Hadir, Bu. Baik, untuk Wela Terima Atika. kasih, Bu. Ya, Anda mendapatkan door prize ya. Nanti sama seperti tadi akan dihubungi oleh admin. Yang terakhir, Mbak Desi. Yang terakhir adalah Syahrul Tuba. Mas atau Pak Syahrul Tuba hadir? Baik. Selamat untuk para pemenang door prize. Nanti untuk lebih lanjut kita akan hubungi ya dari admin acara atau dari panitia. Untuk selanjutnya adalah penutup ya. Terima kasih acara hari ini sudah berlangsung dengan lancar dan baik. Semoga semua mendapatkan manfaat dari acara hari ini dan bisa tadi take home message-nya ya, bisa melakukannya ya, memanfaatkan seoptimal mungkin referensi dari clinical care tersebut. Ya. Amin. Ya, baiklah untuk penutup. Saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Untuk ya, baik. Jangan lupa untuk ikuti event selanjutnya yang terdekat adalah pada hari Kamis 3 Juni besok ya. Itu pada pukul 9 sampai 11 itu ada ACS publication dari American Chemical Society. Yaitu e-resources pada bidang kimia. Nanti mungkin dari kesehatan juga bisa mengikuti atau mungkin dari farmasi. Kemudian pada pukul 13 sampai pukul 15 itu ada ASCE Library and ASMA Digital Collection, itu e-resources di bidang teknik, yaitu untuk cluster sains teknik. Mungkin bisa diinformasikan kepada teman-temannya atau saudara-saudaranya ya, mungkin yang termasuk sivitas akademika di UGM. Baik, seperti itu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, Sobat Perpus semua. Saya cukupkan. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Dok. Matur suwun, Dokter Rini. Ya. Terima kasih Monggo. Terima kasih, Bu Rini. Ya, Dokter Titi. Dokter Titi. Matur nuwun, sudah rawuh. Sampun ya, Bu Lili ya. Maaf kalau banyak kekurangannya ya. Lupa. Terima kasih Bu, maaf kalau kurang bagus, banyak kurang. Sama-sama Pak. Enggak, sudah cukup. Alhamdulillah, makasih. Ya. Saya live ya Bu. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Sama-sama. Izin live juga ya Pak, Bu semua.